Apa kabar Sobat CGTV? Kali ini saya akan kembali membagikan sebuah kasus penolakan terhadap gereja di Lumajang, Jawa Timur. Ini adalah sebuah ironi, di mana kemarin itu seluruh media memberitakan adanya penolakan terhadap timnas Israel karena diklaim bahwa pemerintah Israel itu melakukan penjajahan terhadap Palestina. Dan itu tidak sesuai dengan konstitusi bangsa Indonesia, yaitu di dalam preambul atau pembukaan UUD 45 bahwa penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Tapi kita lupa bahwa di dalam negeri ternyata kita membiarkan pelanggaran konstitusi terjadi di mana-mana. Seperti kasus-kasus penolakan terhadap rumah ibadah non-muslim di berbagai wilayah Indonesia. Karena kalau kita pikir beribadah dan mendirikan rumah ibadah itu adalah hak konstitusi dari setiap umat agama di Indonesia. Karena bagaimanapun juga rumah ibadah itu adalah kebutuhan orang yang beragama, dan orang yang beragama itu sesuai dengan Pancasila loh, sila pertama yang berketuhanan yang Maha Esa. Bukannya tidak sesuai dengan Pancasila, tapi justru di Indonesia yang kita keluar berteriak-teriak bahwa Israel melakukan praktek yang tidak sesuai dengan konstitusi kita, tapi di dalam negeri kita mendiamkan pelanggaran konstitusi di mana-mana. Dalam konteks ini adalah barang ibadah serta intimidasi terhadap ibadah umat Kristiani. Ini yang menarik ya. Mari kita cek beritanya, apa yang terjadi sebenarnya di Lumajang ini. Saya mengambil dari media online Jatim hari ini. Jadi media online ini menurunkan sebuah berita yang berjudul ini ya, pembangunan gereja di desa Tempeh Tengah Lumajang kembali ditolak warga. Nah, kita cek isi beritanya. Jadi di depan gereja ini ditempel sebuah spanduk yang cukup keras, yaitu kami masyarakat Tempeh menolak keras pembangunan gereja di wilayah ini. Ini adalah sebuah peringatan yang keras ya. Coba kita cek isinya ya kayak apa ya. Jadi peristiwanya itu terjadi di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Media online ini menurunkan lead seperti ini ya. Jadi rencana pembangunan gereja di Dusun Kerajaan Timur, Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang kembali mendapat penolakan warga. Ya, jadi menurut harian ini atau media online ini, warga yang menolak memasang banner penolakan berukuran besar. Banner tersebut dipasang di bagian depan bekas tempat timbangan pasir. Ya. Jadi menurut koordinator Forum Komunikasi Masyarakat Tempeh, Imron Fauzi, dia mengatakan bahwa ada warga yang merasa keberatan dan menolak pendirian gereja tersebut. Ya, jadi menurut Fauzi, gereja yang dibangun berdampingan dengan dua masjid yang jaraknya dekat, yakni Masjid Ar-Rahmah Sumberjati dan Masjid Al-Falah Tempeh Kidul. Ini menarik ya. Jadi karena lokasi akhirnya pembangunan gereja itu ditolak ya. Padahal di banyak tempat antara gereja dan masjid itu bisa bersandingan, bahkan bisa bersebelah-sebelahan, dan itu tidak menjadi masalah. Seperti di kota Solo itu ada antara gereja dan masjid itu berdampingan. Tapi sampai hari ini selama puluhan tahun gereja dan masjid tersebut tidak ada masalah, bahkan tidak pernah terjadi konflik sama sekali. Kenapa di tempat ini bisa menjadi konflik ya? Nah, jadi kepada Jatim hari ini, Fauzi itu mengatakan bahwa ini sebagai peringatan kepada pemerintah agar program yang ditujukan ke masyarakat dan sifatnya lebih sensitif supaya ada komunikasi dengan warga dan tokoh masyarakat. Kalau komunikasinya hanya dengan pimpinan ormas ya seperti ada main mata. Kan begitu, karena belum tentu pimpinan ormas itu mewakili ormasnya, ucap Fauzi kepada Jatim hari ini.co.id Kamis 30 Maret tahun 2023. Ini maksudnya apa pernyataan ini ya? Atau dia ingin dilibatkan gitu ya?
dalam proses pembangunan gereja ini ya. Saya pikir kalau pembangunan masjid mereka apakah pernah juga ya melibatkan orang muslim, dimintai pendapatnya gitu kan. Saya yakin tidak akan terjadi gitu ya. Kalau ditolak justru akan mereka marah panitia pembangunan masjidnya. Ya, Fauzi juga mengatakan bahwa penolakan pembangunan gereja itu juga karena ada seseorang yang ditugaskan untuk mengumpulkan datangan tanpa adanya keterbukaan kepada masyarakat. Ya, ini adalah satu proses ya. Memang untuk sebuah perizinan rumah ibadah itu harus disetujui oleh minimal kalau nggak salah 80 tanda tangan dari masyarakat sekitar. Dan ini emang kalau kita ikutin SKP, rejim SKP 2 Menteri, mestinya semua rumah ibadah yang dibangun di atas bumi Indonesia harus ikutin itu. Tapi apakah ini juga berlaku buat masjid? Ya saya nggak tahu karena belum pernah dengar orang bangun masjid itu minta persetujuan dari warga gitu ya, atau memang nggak ada ya. Bahkan menurut dia bahkan sebelumnya dengan cara seperti itu, dengan tanda tangan beberapa orang, izin bangunan gereja bisa terbit. Lah ini kayaknya mengada-ada menurut saya ya. Kita ini demo dan memang menolak banner yang banner yang kita pasang kemarin malam itu sudah kedua kalinya. Yang pertama sehari sebelum masuk puasa Ramadan. Ya. Memprihatinkan ya. Jadi memang kalau hal seperti ini ya, pelanggaran konstitusi kalau saya bilang ya. Kan sebenarnya setiap warga negara ya, apapun itu agamanya itu berhak beribadah atau mendirikan rumah ibadah. Tapi kan sekarang ini banyak sekali kasus-kasus seperti ini muncul di mana-mana ya. Jadi menurut otoritas setempat itu pemerintah Kabupaten Lumajang itu ditulis seperti ini ya. Sementara itu Bupati Lumajang Thorihul Haq MMI menegaskan gereja yang ditolak itu kali ini merupakan gereja yang sebelumnya berada di Jalan Kapten Jamari, Dusun Kampung Baru, desa yang sama. Jadi artinya di sini sebenarnya kan hanya perpindahan lokasi, tapi sudah ditolak oleh warga setempat. Ya, kita lanjutkan beritanya ya di sini ya. Jadi gereja itu tadinya di lokasi yang lama, terus pindah ke lokasi yang baru ya. Jadi di situ karena sebelumnya lokasi yang akan dibangun gereja tersebut adalah rumah pendeta ya. Ini ya, Gereja Pentakosta di Indonesia GPD itu ditolak warga karena sebelumnya merupakan rumah pendeta. Keinginan warga itu pun akhirnya dipenuhi ya. Jadi pihak gereja tetap boleh melanjutkan renovasinya, namun fungsi bank tersebut bukan sebagai gereja, tetapi tetap sebagai rumah pendeta. Ini persoalannya kan gereja cuma dipindah lokasinya dari titik 1 ke titik 2 gitu ya. Gerejanya sama, cuman mungkin karena perkembangan jemaat atau mungkin karena juga perlunya tempat yang lebih representatif untuk beribadah atau lebih nyaman, ya akhirnya dipindahkan. Itu kan wajar sebenarnya. Dan kalau kita lihat di sini kan lokasinya juga tidak keluar dari dusun atau desa di mana gereja itu sebelumnya sudah ada gitu ya. Jadi memang ini ada semacam penolakan ini kalau saya lihat sih cukup mengada-ada ya. Cak Torik juga mengatakan bahwa yang dulu sudah beres karena alasan dekat sekolah Islam dan masjid, oke, kita fasilitasi sekarang dan itu kita pindah ke bekas timbangan pasir. Dia menyampaikan bahwa siapapun boleh berpendapat soal pembangunan gereja tersebut, tapi yang jelas semuanya prosesnya sudah dipenuhi terkait perizinan, persetujuan masyarakat sekitar dari FKUP hingga tingkat Kemenak sudah selesai dan tinggal membangun saja. Penolakannya cukup mengada-ada kalau saya perhatikan ya. Atau memang si Fauzi tadi juga pengen
namanya dikenal atau pengen tenar, ya kadang memang seperti ini kan menjadi semacam batu loncatan untuk panjat sosial bahwa seorang itu bisa menjadi tokoh karena dia membela agama atau istilahnya dia bertindak sebagai yang terdepan untuk membela agama. Nah, ini juga disebutkan di sini ya. Namun justru penolakan pembangunan gereja tersebut belum mendapatkan dukungan dari warganet yang mengaku tinggal di daerah Tempeh. Nah, di sini juga disebutkan bahwa jarak antara Masjid Ar-Rahman Sumberjati dengan Al-Falah Tempeh Kidul terpaut sekitar 700 meter lebih. Dan lokasi Masjid itu juga cukup jauh dengan pemukiman warga. Nah, jadi memang kalau kita perhatikan dari keterangan di berita ini memang mengada-ada ya. Jadi yang tadi saya namanya Fauzi tadi ya di sini ya, yang mengaku sebagai koordinator Forum Komunikasi Masyarakat Tempeh, itu Imron Faiz ini mengada-ada. Ternyata proses administrasi, proses perizinan sudah diselesaikan dan tidak ada masalah. Bupati pun juga sudah menegaskan bahwa dia berkeinginan untuk melanjutkan pembangunan gereja tersebut. Dan toh ini juga bukan gereja baru sebenarnya, kan hanya gereja pindahan dari satu titik ke titik yang lain. Dan kalau kita lihat berita di sini kan lokasi gereja ini justru jauh dari kerumunan atau lokasi hunian masyarakat ya. Karena kalau diperhatikan masyarakat di Tempeh sendiri itu tidak menolak gitu kan. Mereka juga sudah tahu bahwa gereja itu sudah eksis sejak tahun 72 ya. Ini saya dapat beritanya nih ya. Jadi ini beritanya ya. Jadi tempat ibadah sejak tahun 1972, pembangunan gereja Pentakosta Lumajang ditolak oknum. Ini berita diberikan pada tahun lalu ya, tahun 2022 pada 3 Agustus ya. Ini diterbitkan oleh merdeka.com ya. Coba kita perhatikan ya. Ini berita tahun kemarin ya. Nah, ini adalah faktanya ya. Ternyata sudah menjadi tempat ibadah sejak tahun 72. Kok sekarang jadi masalah gitu ya. Ini adalah Instagram dari gereja tersebut ya. Coba kita lihat isi beritanya ya. Dikutip dari akun Instagram Info Lumajang, penyebab munculnya penolakan pembangunan gereja lantaran sebelah warga yakni yakin bahwasannya pemilik tanah tidak mengantongi izin untuk mendirikan gereja. Izin di sini adalah maksudnya IMB. Nah, ini persoalan klasik nih. IMB sudah dipertanyakan ya. Jadi kalau orang nggak berpikiran terbuka, itu selalu memasalahkan apapun gitu ya. Tapi kalau pihaknya dipermasalahkan tidak mau, dia akan marah. Seperti kasus yang di Tanjung Balai, Sumatera Utara beberapa tahun yang lalu, yang menjadi korban adalah yang menanyakan atau yang menghimbau. Meliana akhirnya dihukum karena meminta volume ajan itu dikecilkan dan dia terpaksa harus mendekam penjara gara-gara itu. Dan itu pun akhirnya digoreng dengan isu SARA ya. Jadi beritanya ini ya, bangunan yang tidak direnovasi menjadi gereja itu dulunya merupakan tempat tinggal seorang pendeta. Sejak tahun 72, bangunan itu sudah menjadi tempat pelaksanaan ibadah. Jadi memang kalau perhatikan berita ini ya, sejak tahun 72, bangunan yang direnovasi menjadi gereja, itu ternyata memang tempat tinggal pendeta dari GPD ini. Dan sudah sejak tahun 72, itu sudah dijadikan tempat ibadah. Artinya nggak ada masalah. Udah berapa puluh tahun ya. Ya sekitar 50 tahun. Kok baru hari ini akhirnya dipermasalahkan. Ini lucu gitu. Ya, jangan sampai sekarang ini kita berteriak-teriak adanya pelanggaran konstitusi di belahan dunia lain, tapi ternyata di Indonesia kita membiarkan pelanggaran konstitusi di mana-mana. Dalam hal ini hak asasi untuk beribadah dan beragama.